Oke. Share screen. Share content. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nari Putra, asal BJJ Yogyakarta, dengan NIM 0501 99544 99544. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas 2. Tugas 2, jaringan komputer. Oke, jaringan komputer. Saya buka dulu salahnya. Di sini ada praktikum tentang materi kurang lebih 20 perintah config yang akan kita presentasikan di command prompt atau Windows Shell Script. Di sini sudah saya buka command prompt-nya. Saya hentikan dulu ini. Oke. Sebelumnya di sini ada kurang lebih 20 perintah dasar ya. Dari nomor 1 cd, langsung saja kita perhatikan cd. Sebentar, kameranya itu. Oke, saya posisikan dulu kameranya. Oke, udah lurus ya. Sini perintah cd. cd untuk menampilkan, sini sudah saya catat, untuk berpindah atau direktori atau menampilkan folder. Sini ada Windows/System32, direktori di mana tempat saat ini berada atau home-nya, Windows System 32. Kemudian ada perintah nomor 2 yaitu CLS. CLS di sini untuk membersihkan layar, membersihkan season atau layar yang sebelumnya, perintah sebelumnya. Bisa juga dengan nomor 3 ini kita tuliskan CLS/ tanda tanya. Jadi perintah nomor 3 poin sini yaitu CLS/ tanda tanya ini maksudnya clear the screen ya. Clear the screen. Menampilkan menjelaskan atau mendeskripsikan CLS yaitu kepanjangan dari clear the screen, perintah CLS. Kemudian ada yang keempat, perintah dir. Ini kurang lebih sama dengan poin 1. Dir tanda tanya. Oke, ini ada penjelasannya kurang lebih. Bisa dibaca di sini, display a list of file and subdirectory in a directory. Dirnya bisa macam-macam, contohnya dir A, B, C, D. Di sini kan menggunakan directory C ya. Misalnya saya ingin berpindah ke dir misalnya /dir/d. Muncul nanti pilihan-pilihan di sini. Ini yang termuat aplikasi, file, dan yang lain-lain yang termuat di direktori di banyak juga ya isinya. Jadi menampilkan semuanya file dengan urutan list yang sudah disortir berdasarkan kolom-kolom yang ada. Kemudian bisa juga kita menggunakan dir sorting min T ya, dir min T. Tulisan dir
Di sini ada detail-detailnya, yaitu tanggal pembuatannya, jam, ukuran, size dari file tersebut, kemudian disusul dengan nama file. Yang menarik di sini, dia sudah disortir berdasarkan nama atau abjadnya. Jadi, misalnya kita ingin menampilkan suatu hal di elemen T, oh tidak bisa, di T, limit, atau head kan. Oh, tidak ada perintahnya. Ini kurang lebih intinya yang ini menampilkan semua yang ada dalam dir C, jumlahnya, ukuran, dan tanggal pembuatan atau tanggal create dari suatu file tersebut. Lanjut ke poin nomor 5, IP config. Kita clear dulu. IP config. IP config di sini merupakan fungsi atau perintah untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dasar seperti halnya IP address. Sini ada IP address-nya. Lalu kemudian ada subnet mask dan default gateway. Ini menampilkan informasi konfigurasi seluruhnya yang ada di laptop atau komputer yang sedang digunakan. Kemudian ada ipconfig all, sama dengan perintah sebelumnya menampilkan IP, cuman lebih lengkap. Kalau yang perbedaannya di atas dengan yang di bawah, yang di atas ini hanya menampilkan ipconfig dari misalnya saja ada local area atau LAN, WiFi, dan lokal area yang lain. Sedangkan yang ipconfig all ini menampilkan keseluruhan dari IP configuration Windows-nya, LAN adapter 1, LAN adapter WiFi, dan koneksi LAN adapter yang lainnya, beserta deskripsi, kemudian ada physical address, dan lain-lain, termasuk informasi-informasi yang penting. Contohnya saja, di sini ada MAC address, NetBIOS, physical address. Ada beberapa informasi yang penting dicantumkan. Ada DHCP, kemudian ada deskripsi, link lokal IPv6, kemudian NetBIOS over TCP, dan lain-lain sebagainya. Jadi perbedaan untuk ipconfig dan ipconfig all ini menampilkan keseluruhan informasi untuk yang all, sedangkan yang ipconfig biasa hanya menampilkan sebagian atau koneksi yang sedang terhubung. Di sini kan menggunakan WiFi, koneksi WiFi, jadi ada keterangannya. Di sini WiFi LAN, karena dia sedang tidak connect, jadi keterangannya media disconnected, karena sedang tidak menggunakan koneksi kabel LAN. Lalu selanjutnya ada, masih jalan. Lalu selanjutnya poin nomor 8, IP config release. Untuk nomor 8 ini IP config release ini akan melepaskan alamat IP yang sedang digunakan saat ini. Di sini kan menggunakan alamat IP ini. Lalu dia akan munculkan koneksi baru internetnya. Jadi nanti akan terputus dahulu, lalu akan tersambung kembali. Mungkin kita skip dulu nomor 8 karena akan memutuskan koneksi jaringan. Langsung ke poin ke-9. Untuk poin ke-9, IP config renew. IP config renew.
keterangannya di sini no operation can be performed on local area connection 1 saat dia sedang while it is media disconnected. Jadi ipconfig renew ini dia akan meminta alamat IP baru dari DHCP server. Sedangkan di sini keterangannya no operation can be performed. Ini maksudnya dia karena tidak terhubung lokal area net connection-nya, jadi di sini dia tidak bisa menjalankan operasi, yaitu untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Karena dia sedang tidak terkoneksi untuk koneksi lokal area connection 1. Jadi kurang lebih fungsinya nomor 9 ini adalah untuk memperbarui alamat IP yang ada sedang terkoneksi maupun yang sedang terkoneksi ataupun yang akan disambungkan. Lalu lanjut ke poin nomor 10, ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. Ini menampilkan informasi-informasi yang tersimpan atau kita sebut biasanya dengan cache. Jadi penyimpanan memorinya sementara dan dia akan ditampilkan keseluruhannya di sini. Jadi seluruh alamat-alamat DNS yang sudah masuk ke dalam cache DNS akan disimpan di sistem dan kemudian bisa kita tampilkan dengan perintah ipconfig display DNS. Lalu yang selanjutnya kita jeda dulu 30 detik untuk poin 11 sampai dengan 20. Oh iya, kita coba untuk yang nomor 8, ipconfig release. Sebelumnya ipconfig dulu untuk melihat IP yang sedang terhubung. Kita mendapatkan alamat IP 84.76 ini 192.168.84.76. Kemudian kita rilis di sini. Di sini muncul keterangan no operation can be performed on local area connection 1. Jadi keterangan di sini memungkinkan tes. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk video part 2-nya. Oke, part kedua. Nah, saya setting dulu kameranya. Karena tadi sempat bergeser.
Oke, kita lanjutkan untuk video poin pada siang hari ini, kesempatan hari ini. Oke, sudah benar. Untuk poin yang ke-11 sampai 20. Di sini kita clear dulu. Oke, di sini untuk poin ke-11-nya ipconfig flash DNS. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig /flash DNS. Oke, perintah ipconfig yang selanjutnya yaitu flash DNS ini menghapus cache flash DNS lokal berguna jika ada masalah yang timbul, misalnya saja koneksi sebelumnya yang terkonekkan pada suatu jaringan tiba-tiba dia tidak bisa suatu website tidak bisa kita buka karena ada keterangan, misalnya saja dia karena ada keterangan 404 atau 502 errornya itu. Bisa kita gunakan perintah ini, flash DNS ini muncul error unrecognized or incomplete command flash. Oh, salah ketik. Maaf. Bukan flash ya, kawan-kawan. Flash DNS. FLUS DNS. Oke. Jadi setelah kita ketikkan ini, kemudian kita tampilkan kembali yang tadi yang display DNS tadi. Di sini bisa kita lihat bersama yang sebelumnya DNS yang tersimpan itu banyak. Kemudian setelah kita flash, dia akan muncul keterangan no record seperti ini. Jadi dia seperti halnya, mungkin teman-teman tahu di tombol flash ya, tombol flash yang biasanya ada di toilet, ya kurang lebih seperti itulah analoginya, untuk membersihkan atau menghapus cache DNS lokal yang tersimpan. Dia akan muncul keterangan sukses flash cache DNS resolver cache. Ini artinya sudah berhasil kita bersihkan DNS yang tersimpan sebelumnya. Jangan khawatir, untuk DNS-nya yang tersimpan nanti dia tidak merupakan data-data yang penting, hanya sekedar penyimpanan sementara atau cache. Jadi apabila kita bersihkan tidak akan mempengaruhi penyimpanan atau apa namanya, atau konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya pada suatu website ya. Jadi kita istilah kerennya dia cuma membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada. Jadi bersih, kemudian bisa website yang error sebelumnya atau DNS yang terkendala akan bisa digunakan kembali. Fungsi dari flash DNS. Kemudian nomor 12, ipconfig register DNS. Ini kita tuliskan dulu. Register DNS. Oh, salah tulis. ipconfig. Jadi perintah ini fungsinya untuk memperbarui registrasi DNS. Jadi DNS yang sebelumnya sudah di-flash ke server, kemudian akan diperbarui ke server DHCP untuk memperbaiki masalah yang ada. Misalnya ada kesalahan dalam nama host dan lain sebagainya. Dia akan memperbarui registrasi DNS secara otomatis dengan perintah ipconfig register DNS. Lalu perintah selanjutnya masuk ke ping ya.
Ping ini mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Ping sendiri untuk secara garis besarnya untuk tes koneksi atau memunculkan respon apa yang akan kita dapatkan pada suatu website. Misalnya saja di sini menggunakan website Google ya, yang sudah biasa diakses, google.com. Oke, berikut ada beberapa poin setelah kita melakukan ping. Di sini ada pertama IP address dari Google, yaitu 74.125.200.102. Kemudian ada ukuran datanya, byte 32. Maksudnya ada 32 byte data yang dikirimkan. Dia membutuhkan waktu 46 milisecond. Kemudian TTL di sini, time to, kalau tidak salah kepanjangannya itu time to lose atau apa ya. Intinya dia ada 104 TTL-nya di sini. Sebentar. Oh, TTL itu dia semacam kode ping yang muncul, respon dari Google-nya membutuhkan 104 di sini satuan waktu atau satuan paket kalau salah. TTL 104. Dalam 4 kali percobaan, 4 paket dikirimkan, 4 paketnya itu diterima, receive 4, dan loss-nya kosong. Artinya tidak ada paket yang hilang. Paket di sini maksudnya ukuran 32 bit tadi, ada 32 bit paket. Kemudian di sini ada ringkasannya. Minimum waktu yang dibutuhkan adalah 46, paling rendah 46 milisecond. Kemudian yang paling tinggi maksimumnya 73 dan rata-ratanya 56. Rata-rata dari 4 paket yang dikirimkan sebelumnya tadi. Itu fungsi perintah ping. Bisa juga menggunakan alamat IP dari Google-nya. Kita kopikan di sini. Oke, sama saja. Sementara yang ini kita gunakan DNS di sini, DNS google.com, dan di sini menggunakan alamat IP. Lalu perintah selanjutnya ada nestat. Nestat sini untuk menampilkan koneksi jaringan aktif, port yang terbuka, dan statik. Jadi dia lengkap perintahnya itu. Pertama ada koneksi jaringannya, lalu ada port terbuka atau port yang digunakan, dan statistik dari koneksi tersebut. Kita langsung coba tes saja, start, min, n, atau odd. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada maksudnya protokol TCP IP, lokal address-nya 0.0.0. 135 di sini adalah portnya tadi, port yang terbuka, dan foreign address ini maksudnya ada, kalau tidak salah, MAC address atau alamat origin gitu ya. Dan stat di sini adalah statistik ya. Listening dia ada 2, listening dan established. Itu untuk netstat. Lalu selanjutnya ada tracer. Tracer di sini untuk melacak rute dari hop atau biasa disebut dengan router yang dilalui oleh paket-paket sampai dia mencapai ke tujuannya. Kita tuliskan saja di sini. Tracer. Misalnya saja tracer alamat modul e-learning ya. e-learning.ut.ac.id. Sudah sesuai e-learning.ut.ac. Oke, kita coba masukkan di sini.
Dia akan memunculkan alamat IP-nya tentu saja. Di sini ada 4.193.115.217. Lalu kemudian di sini ada maksimal 30 apa namanya? Rute atau router. Sini ada muncul di sini yang pertama ada 6 milisecond, 2 milisecond, 2 milisecond. Maksudnya di sini ada waktu estimasinya. Kemudian disusul dengan alamat routernya. Router pertama melalui IP 192.168.84.125 dan seterusnya. Ini ada di poin kedua, ada sepertinya ada beberapa koneksi yang RTO juga. Maksud RTO di sini adalah koneksi yang tidak stabil atau jadi dia disconnect di pertengahan jalan, atau mungkin saja dia memang tidak terhubung di router nomor 2 ini. Request timeout ya. Oke, kita sudahi sampai nomor 7 saja karena ini cukup panjang ya. Waktu yang dibutuhkan tergantung berapa banyak router yang dilalui. Maksimal yang bisa ditampilkan ada hanya 30 di sini. Oke. Kita berhentikan saja sampai dengan nomor 7 ini. Sampai ke router yang terakhir nomor 7 di sini dengan alamat IP 36.95.255.45. Lalu ada 16 patch ping. Patch ping di sini fungsinya adalah kombinasi ping dengan tracer. Jadi mengombinasikan kedua perintah yaitu ping dan tracer untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap. Kita teskan lagi dulu patch ping dari alamat DNS learning UT patch ping. Tulisannya seperti ini ya, PATH tidak pakai C, patch ping. Oke. Sini ada yang pertama device saya sendiri, yaitu device abang dengan alamat IP yang sebelumnya sudah kita cek IP config tadi 192.168.84.76. Ini jalur pertama kali yang kita sebagai usernya mengakses alamat learning. Kemudian yang kedua tadi ada 192.168.84.125. Ini router yang terhubung setelah koneksi dari komputer saya. Maksudnya di sini ya, misalnya menggunakan koneksi WiFi, berarti menggunakan alamat IP 192.168.84.125. Alamat IP dari WiFi tersebut, koneksi WiFi yang saya gunakan. Oke, selanjutnya yang kedua, sini makan waktu juga ya. Mungkin sampai 3 router saja. Jadi ini yang pertama komputer atau laptop saya dengan alamat IP 84.76 yang lalu dihubungkan ke koneksi WiFi 168.84.125. Kemudian sini belum muncul poin kedua. Sepertinya ada RTO juga di sini. Iya, sepertinya di poin nomor 2 ini ada request timeout. Kurang lebih membutuhkan waktu 25 detik untuk menghitung statistiknya. Kita tunggu bersama-sama. Sembari istirahat sebentar.
Sama juga ya 25 detik. 25 second. Masih belum muncul. Ada paket loss mungkin ya. Dua puluh lima second. Sambil saya jelaskan untuk yang selanjutnya ya, poin 17 di sini ada NS lookup, 18 ada net SH, 19 root, dan yang terakhir 20 net ya. Net SH. Net SH di sini fungsinya adalah untuk menampilkan konfigurasi jaringan tingkat lanjut, interface, firewall, WiFi, dan lain-lain. Biasanya saya menggunakan perintah NetSH untuk memunculkan pengaturan WiFi karena dia lengkap dengan menggunakan perintah NetSH WLAN show profile di sini. Bisa juga menggunakan NetSH interface IP show config untuk konfigurasi IP. Jadi teman-teman bisa mengonfigurasi IP alamat IP menggunakan perintah NetSH. Sepertinya saya lanjut aja karena ini cukup lama. Menghitung ini ada sekitar kurang lebih 3 menit, 2 menit sampai 3 menit. Menghitung statistik dari ping dan trace tadi menggunakan perintah patch ping ya. Dia jadi patch itu maksudnya kumpulan dari kedua perintah tadi yang ping dan trace IP. Lalu selanjutnya yang NS lookup. NS lookup ya. Biasanya menggunakan ini untuk melihat konfigurasi dari WiFi atau WLAN yang terhubung dengan komputer atau laptop. LS lookup WLAN show profile. Menambahkan profile. Di sini munculnya NS lookup min option. Interface mode default user mode using. Sepertinya sudah tidak bisa digunakan ya NS lookup ini. Ada TSA ini. Dia tidak memunculkan. Coba show ini NS. Oh, net SH. Salah ketik ya. Oh, net SH will malah NS lookup ya. Perintah di Excel nyampur. Ini. Di sini ada beberapa koneksi WiFi yang pernah terhubung dan dia tersimpan di user profile WiFi. Ada banyak di sini. Contohnya saja saya menggunakan koneksi ini saat ini alat Galaxy A04. Oke. Kita lanjutkan ke poin yang 19, root sini. Root di sini untuk menampilkan tabel routing pada sebuah jaringan. Root pin misalnya, yang dasar dulu, tabel printer. Oke, di sini ada mata IP IP yang saya gunakan. Bisa juga menggunakan spesifik root pin 192
168 14 4 125. Oke. Ada network destination, netmask, gateway, interface, dan metric. Menampilkan atau munculkan tabel. Sini ada bentuknya tabel IPv4 ini. IPv4 dari suatu routing pada jaringan. Yang terakhir, nomor 20, perintah net. Di sini, aduh, kameranya jatuh. Di sini net sendiri berfungsi untuk menampilkan atau perintah yang dia serbaguna, bisa untuk menampilkan manajemen user, sharing, layanan, dan lain-lain. Misalnya saja kita menggunakan user dulu ya, net user yang saya gunakan di sini atau komputer saya bernama user abang. Lalu bisa juga menggunakan net. Di sini menggunakan net share atau net start. Net share. Maksudnya di sini ada folder sharing bersama, folder C, kemudian folder D, default share, IPC, dollar, remote IPC, dan tentu saja admin ya, admin Windows-nya dengan keterangan remote admin. Jadi itu saja untuk perintah-perintah, pengenalan perintah dan contohnya, serta cara menggunakan dari perintah tersebut menggunakan aplikasi command prompt. Sini sudah saya jelaskan semuanya ya, 20 poin nih. Oke. Untuk hasil praktik yang telah dilakukan, di sini saya sudah melakukan kurang lebih 20 perintah dasar untuk digunakan dalam membantu kita, khususnya sebagai seorang mahasiswa atau pekerja yang menggunakan berkaitan dengan sistem informasi, menggunakan laptop dan teknologi. Dia bisa membantu kita memudahkan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan laptop itu sendiri dan koneksi serta kaitannya dengan jaringan pada WiFi atau LAN yang kita gunakan. Tadi saya menggunakan koneksi WiFi, bisa juga menggunakan koneksi local area network atau LAN yang sebelumnya sudah kita bahas singgung pada praktikum sebelumnya yang menggunakan kabel ya. Lalu saya telah mengetahui beberapa fungsi-fungsi dan komponen penting pada laptop saya, termasuk alamat IP dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk praktikum pada kesempatan pagi siang hari ini. Untuk penutupnya, di sini saya khususnya saya pribadi dan untuk dosen atau mahasiswa lain yang melakukan praktik yang sama, kita dapat mempelajari komen atau perintah untuk yang dasarnya saja, sering berkaitan dengan komputer, dan tentu saja membantu kita dalam pengoperasian komputer itu sendiri, termasuk menghubungkan ke jaringan utamanya, dan mengetahui informasi-informasi seperti routing atau IP address-nya, dan tentu saja untuk menghubungkan ke jaringan internet agar bisa digunakan dengan baik dan lancar. Itu saja penutup untuk
akhir kata untuk praktikum kesempatan pagi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada saran atau kritik bisa disampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.